Sekarang ini saya bersama tim dari SpongeBob. Para pengisi suaranya akan ikut. And action. Hey, selamat ketemu lagi bersama saya Ade Kurniawan sebagai Hai teman-teman. Sekarang ini saya bersama tim dari SpongeBob. Para pengisi suaranya akan ikut kuis yang namanya Family 100. Ada siapa aja? Yang pasti ada saya. Nanti lawannya teman-teman dari pengisi suara Doraemon. Tapi kita lihat dulu dari tim SpongeBob. Oke? Masuk yuk. Mau masuk, Kak? Masuk. Ayo. Assalamualaikum. Masuk sini. Nah, teman-teman, ini saya sudah bersama pengisi suara Patrick, Mas Darmawan. Hai, apa kabar? Nah, Mas Darmawan, Ya. aku berada di sini. Kita dalam acara obsesi menyapa teman-teman dan mengabarkan bahwa kita ikut kuis. Family 100. Tuh, jadi kita akan ikut kuis Family 100. Teman-teman, mau tahu nggak bagaimana kalau Mas Darmawan sebagai Patrick mengisi suara sebagai SpongeBob? Bisa nggak? Waduh, gimana ya? Aku siap. Mirip belum? Jadi belum? Nah, tadi sesuai permintaan katanya disuruh saya Sebagai? Patrick juga. Ayo coba. Teman-teman, masing-masing sudah ada porsinya. Jadi dia sebagai Patrick, aku sebagai SpongeBob. Iya, jadi jangan ngambil porsi yang lain. Intinya, masing-masing sudah ada karakternya. Jadi kalaupun dipaksakan, paling cuman buat nambel doang, ya. Nah, sekarang mau kemana lagi? Satu lagi nih, teman kita, Mbak Jenny sebagai... Sandy. Sandy itu siapa? Jelasin. Sandy itu tupai di SpongeBob. Tupai Iya. makan kelapa. Tupai pencari ubur-ubur. Oh, tupai pencari ubur-ubur. Kak Jenny bisa menirukan suara Patrick nggak? Hai SpongeBob, kau sedang apa? Nah, itu barusan yang ngisi suara Sandy, Kak Jenny. Kalau saya suruh ngisi suara Sandy, Hai SpongeBob, ayo kita main karate chop. Salah ya? Salah ya? Oh, Hai SpongeBob, hai Patrick, hai Squidward, hai. Hai SpongeBob, hai Patrick, hai Squidward, hai. Itu. Ada satu lagi Satu lagi teman kita yaitu Mas Jumali sebagai pengisi suara Squidward. Dengan Squidward tahu sendiri kan karakternya rendah hati. Rendah hati, tahu sendiri dah. Mas Jumali. Ya. Bukan Jumali ini teman. Ini adalah Squidward. Aku benci SpongeBob. Pegang sendiri. Biar dia pegang sendiri. Aku benci pegang sendiri. Aku harus apa aku? Katanya, Mas SpongeBob, salah. Katanya Squidward bisa menirukan suara Patrick atau suara Sandy atau suaranya SpongeBob. Silakan. SpongeBob, ayo kita mencari ubur-ubur. Imajinasi. Bisa nggak sih? Enggak ya. Tahu. Jangan bisa juga. Ntar kalau lu bisa Ya, suara makanya. gue bisa suara Patrick, ntar lo doang yang ngisi. Itu yang saya takutkan. Aku benci SpongeBob. Aku benci SpongeBob. Aku ingin pergi bersama Tuan Squidward. Nggak pakai Tuan kali ya. Squidward doang. Satu lagi tuh ada Pak Haji Dadang. Nah, sebagai pengisi Tuan Crab. Silakan Kang Dadang, ya aja tolong sekalian ya. Biar cepet dah urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Haji Dadang ini di SpongeBob sebagai Tuan Krab sama narator ya, narasi depan. Suasana pagi di Bikini Bottom, 2 menit kemudian gitu. Oh, kalau Tuhan, aku ingin mendengar suara Tuhan Crab yang ketika ada di warung kelontongnya. Salah, di kafenya, teman. Hanya satu yang selalu aku nasihati, Spons. Ingat, uang lebih manis dari madu. Hai. Nah, itu tadi teman-teman versi lengkapnya tim SpongeBob yang akan ikut Family 100. Saksikan terus kita
kita saksikan ya Family 100-nya juga, dan juga saksikan Obsesinya di Hore! Hore! Wow, ada suara Patrick juga dan Squidward. Hore! Saya mendubbing sebagai Patrick Star di film SpongeBob SquarePants itu kira-kira tahun 2002. Yaitu waktu terjadi perpindahan tayang dari stasiun TV 1 ke Global TV. Dan pada waktu itu diadakan audisi tahun 2002 itu, saya dinominasikan sebagai Patrick Star dan terpilih. Jadi season 3 sampai kalau tidak salah season 8 atau 10 saya mengisi sebagai Patrick Star. Kak, ada kesulitan nggak sih Kak untuk apa ya, suara si Patrick Star sendiri ini seperti apa? Kakak belajar dulu untuk mengolah suara itu seperti apa? Awalnya karena ini peran baru pasti kesulitan, tapi setelah melihat-lihat terus kemudian mencoba mengetahui seperti apa karakternya dan akhirnya mencoba dan bisa. Kesulitannya Patrick ini adalah tipe karakter yang banyak sekali kalau sudah ngomong tuh ngomong, terus kemudian reaksi-reaksinya itu super penuh dengan reaksi. Jadi bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba ngomong nggak jelas apa, pokoknya super luar biasa banyak reaksinya, dan itu yang kadang-kadang bikin capek gitu kalau sebagai seorang dubber full dengan reaksi itu. Gitu. Suka dukanya apa sih Kak? Suka dukanya saya sering ketawa sendiri karena dengan dialog-dialog Patrick yang lucu, yang konyol itu sebelum rekaman pun bahkan latihan dulu itu sudah ketawa duluan gitu. Dukanya paling ya pada waktu itu seringnya karena kita rekaman itu suka diburu-buru, sekali rekaman berapa episode tapi harus setelah itu nunggu lama lagi karena film datang dari sananya itu ya berbulan-bulan. Jadi sekali rekaman misalkan 6 episode atau 10 episode, nah setelah itu nunggu lagi agak lama. Jadi kadang-kadang membangun lagi moodnya itu yang agak susah gitu. Karena kan kalau continue itu enak sekali. Jadi kita juga merasa itu sebagai film yang kita sukai gitu. Kak, kalau misalnya suaranya lagi nggak enak, lagi sakit tenggorokan tuh mengatasinya gimana Kak kalau lagi muda? Biasanya banyak minum air hangat gitu, terus kemudian juga herbal dan istirahat. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, reschedule jadwal. Jadi bisa minta kita yang dijadwalkan misalkan hari Senin, kita bisa minta hari Rabunya, menunggu kondisi lebih fit dulu. Jadi nggak bisa dipaksakan juga karena suara yang agak bindeng atau gimana itu kurang bagus juga. Hasilnya nanti pasti akan diulang, daripada diulang mending nunggu sehat dulu, nunggu fit baru kita rekaman. Yang Kakak suka dari Patrick sendiri ini kan selain menjadi dubbernya, tapi kalau ngeliat karakter sendiri, menurut Kakak si Patrick ini kayak gimana? Sebenarnya ya kalau dia boleh banyak orang bilang naif, lugu, dia apa adanya, tapi kalau menurut saya sebenarnya dia karakter yang tidak membosankan ya, termasuk yang punya intelijensia lumayan gitu dibanding mungkin karakter-karakter lain gitu. Tapi ya orang akan melihatnya karena dia ini sering bertingkah konyol, kocak, jadinya orang melihatnya sebagai karakter yang mungkin agak bodoh. Padahal kalau saya lihat ini dia termasuk cukup pintar gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama, makasih juga. Mas, ini menjadi bagian dari dubber suaranya Squidward di SpongeBob. Boleh diceritain nggak sih sejak kapan dan pengalamannya seperti apa? Pakai suara biasa dulu ya. Iya, Kakak suara biasa. Saya dubbing di Squidward ini dari beberapa temen itu saya yang paling pertama memang dan sampai sekarang saya belum tergantikan untuk jadi Squidward. Itu tahun 2003 kita mulainya, sejak belum di TV yang sekarang sampai pindah sekarang tetap saya begitu. Ada kesulitan nggak sih? Ini kan suaranya tapi menurut aku mirip sama suara asli. Mungkin gimana? Masih ada apa yang disesuaikan lagi atau seperti apa sih? Yang perlu disesuaikan itu karena kebetulan suaranya sudah mirip, yang harus disesuaikan adalah karakternya. Berarti kita setengah survei gitu ya. Kayak apa sih sebenarnya ini?
dia kan orangnya jutek, pemarah, sombong. Ya paling itunya aja yang digali sih. Kalau untuk kesulitan ya enggak, kebetulan saya sama Squidward sama-sama cerdas mungkin kayak gitu ya. Jadi ya nggak ada kesulitan sama sekali, maaf ya buat yang lain. Begitu. Mas, tapi ada momen kayak capek nggak sih, misal ketika ngedubber ngulang-ngulang atau ketika suara lagi David seperti apa? Kalau kejadiannya kayak gitu pastilah manusiawi, capek kalau mesti diulang-ulang. Tapi sepanjang ini sepertinya nyaman-nyaman aja sih. Kalau lagi sakit, lagi suara serak dan sebagainya, ya mendingan kita sudahi saja daripada hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau daripada merusak gitu, kalau buat saya lebih baik besok lagi deh, kalau memang nggak di Uber deadline-nya kayak gitu sih. Maksudnya dari 2003 berarti udah 20 tahun ya? 20 tahun ya ternyata ya, 20 tahun luar biasa. Ini nggak sih Mas udah melekat sama Mas sendiri, karakter Squidward sendiri menurut Mas itu seperti apa sih? Ya itu tadi sombong, tapi di luar kesombongan itu sebenarnya dalam cerita SpongeBob ini, Squidward adalah karakter yang paling normal sebenarnya. Yang lainnya tuh gila. Jadi kalau itu dia dihadapkan pada situasi yang tidak normal, padahal dia yang paling normal. Tapi khalayak semuanya, audiens itu semuanya membela yang ketidaknormalan itu. Jadi disitulah dia serba salah. Nah, situasi kayak gitulah yang harus saya terapkan ke diri saya, bahwa saya sebenarnya benar, cuman ada di situasi yang salah. Kayak gitu kira-kira. Ini puluhan tahun, gimana cara membangun chemistry-nya? Kan ini kartun dan Mas nggak ketemu sama, ketika ngedubing nggak ketemu sama drummer yang lainnya. Bangun chemistry-nya gimana Mas? Karena kita dubbing itu dari ada aslinya ya, jadi ya kita tinggal ngikutin aslinya saja, lalu diterjemahin ke lokal Indonesianya, lalu dengan sedikit ego kita mungkin bisa masuk ke situ, begitu saja sebenarnya. Chemistry-nya alhamdulillah teman-teman ya udah 20 tahun ya, pasti langsung tercipta lah kayak gitu. Mas terakhir, ini kan untuk karakter lainnya ada pergantian dubber, sedangkan Mas ini udah 20 tahun Mas seorang nih. Sempat diganti sih, sempat diganti. Tapi kembali ke Mas. Kembali. Ini alasan Mas sendiri untuk tetap ini kan ada pergantian, Mas sendiri tetap bertahan kok? Nggak ada alasan tertentu sih sebenarnya. Saya waktu itu diganti karena ada masalah intern gitu. Tapi setelah masalah itu tercapai dan semuanya minta saya balik, ya sudah saya balik begitu saja. Harapannya apa sih Mas untuk kartun SpongeBob ini kan masih terus berjalan? Harapannya ya semoga kartun SpongeBob ini tetap menjadi inspirasi bagi para penggemarnya, karena para penggemar dari awal sampai sekarang itu kan dari anak kecil sampai sekarang mereka sudah dewasa dan punya anak kecil lagi, mereka tetap suka. Ya semoga tetap begitu sampai generasi berikutnya, dan semoga kita tetap disukai, dan semoga kita tetap bisa memegang pakem-pakem yang ada di SpongeBob. Begitu.